Dalam seri ke-179 ini didukung oleh para pemain Yusri sebagai Rangga Lawe, Heri sebagai Dias Sanggrama Wijaya, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Budi Klontong sebagai Banyak Kapuk, Lukman Tambosi sebagai Empu Bajil, Yoko sebagai Empu Ranteng, Suryadin Tanjung sebagai Jaran Lejong, Margaret sebagai Dewi Sambi, dan Asdi Suhastra Arya Kamandanu tak bisa menolak. Dia terpaksa menuruti kata-kata Rangga Lawe. Mereka berdua lalu melangkah ke halaman. Rangga Lawe segera naik ke atas punggung kudanya yang bernama Nila Ambara. Ayo Kamandanu, kau tidak perlu sungkan-sungkan. Biar aku nanti yang akan mengatakan segala sesuatunya pada Gusti Sang Ramawijaya. Baik Gusti. Rumah kediaman Gusti Sang Ramawijaya kurang lebih 10 pal jauhnya dari sini. Kau ikut saja di belakangku. Anak muda yang hamba maksudkan, dia memang agak pendiam, Gusti. Tapi sebenarnya dia cukup ramah dan terbuka. Silakan Gusti Sang Ramawijaya berbicara langsung dengan anak muda ini. Baik Kakang Ranggalawi. Oh, jadi kau putra Empu Hanggareksa, pembuat senjata pusaka yang terkenal dari desa Kurawan? Benar Gusti. Lalu siapa namamu? Nama hamba Arya Kamandanu, Gusti. Dia mempunyai kemampuan yang tinggi dalam hal olah kanuragan, Gusti. Hamba sudah sering melihatnya. Hamba kira kita membutuhkan anak muda semacam Arya Kamandanu ini untuk melatih calon-calon prajurit Majapahit. Iya, memang benar Kakang Ranggalawi. Selama ini kita memang kurang memiliki pelatih-pelatih olah keprajuritan. Mereka hanya beberapa orang saja, dan diantaranya Kakang Ranggalawi sendiri. Oh iya, apa benar kau menguasai ilmu kanuragan dengan cukup baik, Kamandanu? Barangkali tidak terlalu baik, Gusti. Hamba hanya pernah belajar ilmu kanuragan dari Paman Ranubaya. Kau jangan terlalu merendah, Kamandanu. Ampun, Gusti. Hamba tidak merendah. Memang sebenarnya hamba hanyalah sedikit saja mengetahui soal-soal ilmu kanuragan. Barangkali Gusti Ranggalawe terlalu berlebihan dalam menilai diri hamba. Kau jangan membuatku salah tingkah di depan Gusti Sang Ramawijaya, Kamandanu. Dan mengapa kau harus menyembunyikan kemampuanmu itu? Menguasai ilmu kanuragan bukanlah hal yang buruk, Kamandanu. Kau tidak perlu malu untuk mengakuinya. Bahkan kau bisa memanfaatkannya untuk hal-hal yang lebih baik. Baik untuk dirimu sendiri, ataupun untuk kepentingan-kepentingan lain yang lebih mulia sifatnya. Begini, Kamandanu. Aku ingin menawarkan sesuatu padamu. Bagaimana kalau kau bergabung dengan kami di Pedukuhan Majapahit ini? Tenaga dan keahlianmu akan bisa sangat membantu usaha-usaha yang sedang kami rintis selama ini. Ampun, Gusti. Sebenarnya Gusti Ranggalawe sudah menawarkannya pada hamba. Tapi sekali lagi, hamba mohon ampun, Gusti. Barangkali untuk saat ini, hamba terpaksa belum bisa menerima tawaran Gusti Sang Ramawijaya. Mengapa begitu, Kamandanu? Daripada kau hanya mondar-mandir ke sana kemari, naik kuda tanpa tujuan yang pasti, lebih baik kau bekerja untuk masa depanmu sendiri. Di samping itu kau bisa membantu kami, yang pada saat ini memang sangat membutuhkan tenaga-tenaga dan keahlian seperti yang kau miliki itu. Kalau kau setuju, aku akan memberimu pekerjaan yang cukup baik, Kamandanu. Kau akan kutugaskan melatih 200 calon prajurit Majapahit. Mereka ini semuanya orang-orang pilihan. Mereka datang dari desa-desa yang lain yang jauh letaknya. Dan sebagian di antara mereka adalah orang-orang dari pesisir Pulau Madura. Sebaiknya kau terima saja tawaran Gusti Sang Ramawijaya ini, Kamandanu. Aku nanti akan ikut membantumu menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaanmu. Ya, untuk sementara aku bersedia mendampingimu. Nah, bagaimana? Arya Kamandanu tidak segera memberikan jawaban. Dia nampak berpikir keras. Keningnya sampai berkerut-kerut. Sesaat lamanya suasana di ruangan pendopo rumah kediaman Dias Sang Ramawijaya menjadi hening. Kulihat kau sepertinya sedang mengalami suatu beban persoalan yang cukup berat. Apa benar begitu, Kamandanu? Ya, benar Gusti. Akhir-akhir ini memang hamba sedang mengalami guncangan-guncangan batin yang tidak ringan. Karena itu sekali lagi hamba mohon ampun, Gusti. Hamba terpaksa belum bisa menerima tawaran Gusti Sang Ramawijaya.
Sebenarnya hamba ingin sekali bergabung di Pedukuhan Majapahit ini. Tapi, ya, entahlah. Untuk sekarang ini rasanya belum bisa, Gusti. Hamba takut kalau sampai nanti hamba justru akan mengecewakan Gusti. Oh, baiklah. Kalau memang begitu, aku pun tidak akan memaksamu. Sekali lagi hamba mohon ampun, Gusti. Tidak apa-apa, Kamandanu. Memang sebaiknya kau selesaikan dulu urusan-urusan pribadimu. Dan setelah semua persoalanmu beres, dan kemudian kau ingin bergabung bersama kami, datanglah ke Majapahit. Setiap saat pintu-pintu rumah warga Majapahit ini akan siap menerima kehadiranmu. Oh, terima kasih sekali Gusti Sanggrama Wijaya. Rasanya penghormatan ini terlalu besar, Gusti. Rasanya hamba tidak pantas mendapat penghormatan seperti ini. Hamba hanyalah orang kecil. Kamandanu, kau jangan berkata begitu. Yang membedakan orang kecil dan orang besar adalah kemuliaan jiwanya, budi pekertinya. Sekalipun orang itu berasal dari kasta yang paling tinggi, jikalau jiwanya kotor berdebu, maka sebenarnya derajatnya sudah melorot menjadi orang yang paling rendah. Orang besar bukan hanya bisa dilahirkan dari keturunan saja, bahkan seringkali orang besar lahir dan tumbuh dari kalangan rakyat jelata. Rangga Lawe kelihatan agak kecewa karena tidak bisa membujuk Arya Kamandanu agar mau bergabung dengan kelompok Dyah Sanggrama Wijaya di Padukuhan Majapahit. Tapi akhirnya dia bisa juga menerima alasan-alasan yang dikemukakan Arya Kamandanu yang semuanya merupakan persoalan-persoalan pribadi. Malam itu, Arya Kamandanu istirahat di rumah kediaman Rangga Lawe. Semalaman, hampir dia tidak bisa tidur barang sekejap pun. Pikirannya jauh menerawang dan wajah Meisin selalu timbul tenggelam dalam angan-angannya. Mendadak ia merasa menyesal sekali. Mengapa tiba-tiba dia meninggalkan Meisin berdua dengan Panji Ketawang di gubuknya di lereng Gunung Arjuna? Aku memang keterlaluan sekali. Semakin terbukti sekarang bahwa sebenarnya aku belum mencapai tingkat kedewasaan. Aku selalu mudah dihantui oleh gejolak-gejolak perasaan. Aku mudah diombang-ambingkan oleh pikiran yang tidak menentu. Meisin, kasihan dia. Mengapa aku sampai hati meninggalkannya bersama Panji Ketawang di tempat yang terpencil dan sunyi? Aku memang keterlaluan sekali. Aku menyesal sekali. Aku harus kembali secepatnya ke lereng Gunung Arjuna. Mengapa kau buru-buru, Kamandanu? Mengapa kau tidak mau menunggu sampai pagi tiba? Ampun, Gusti. Bukannya hamba tidak betah tinggal di Pedukuhan Majapahit ini. Tapi memang hamba mempunyai persoalan pribadi yang harus hamba selesaikan dengan segera. Ampun, Gusti. Ya. Tapi mestinya kau sabar menunggu barang sebentar, Kamandanu. Tunggulah sampai hari terang. Kau bisa berjalan-jalan dulu di Pedukuhan Majapahit ini. Terima kasih sekali, Gusti Rangga Lawe. Tapi maafkan hamba. Hamba memang harus secepatnya kembali ke lereng Gunung Arjuna. Nanti pada kesempatan yang lain, hamba akan singgah kembali di Pedukuhan Majapahit ini, Gusti. Kamandanu, kau ini orangnya kelihatannya pendiam sekali. Kau sepertinya lemah lembut, tapi rupanya hatimu cukup keras juga. Ya, kalau begitu baiklah. Kalau kau memaksa juga untuk pergi, mari aku antarkan sampai ke perbatasan Dukuh Majapahit. Rangga Lawe lalu melangkah ke arah kandang kuda. Dan sebentar kemudian dia sudah kembali lagi sambil menuntun Nila Ambara. Mereka lalu segera berangkat meninggalkan rumah kediaman Rangga Lawe menuju ke arah utara.
Nah, Kamandanu, aku hanya bisa mengantarkanmu sampai di sini. Selamat jalan. Terima kasih, Gusti Ranggalawe. Mengapa kau belum juga berangkat, Kamandanu? Hei, Kamandanu, ada apa denganmu? Tidak, Gusti. Hamba hanya terpesona. Apa yang membuatmu terpesona, Kamandanu? Pedukuhan Majapahit ini, Gusti. Apanya yang membuatmu terpesona, Kamandanu? Kukira pedukuhan ini biasa-biasa saja. Bahkan mungkin pedukuhan ini termasuk terbelakang dibandingkan dengan pedukuhan lain, seperti Jasun Wungkal, Pongging, ataupun Jongar. Pedukuhan ini masih berupa sebuah janin, belum lagi lahir menjadi bayi. Tapi suatu ketika nanti, pedukuhan Majapahit ini akan benar-benar lahir menjadi seorang bayi yang sehat, Gusti. Bayi itu kemudian akan belajar merangkap, berjalan, dan akhirnya dia akan tumbuh menjadi seorang manusia dewasa. Kau yakin begitu? Hamba yakin seyakin-yakinnya, Gusti. Pedukuhan ini, menurut pendapat hamba, cukup mempunyai persyaratan untuk menjadi pedukuhan yang lebih besar. Tanah dan lahan-lahan pertanian di sini nampaknya subur. Warganya pun nampaknya mau bekerja keras. Dan mereka agaknya sangat mencintai pedukuhan yang sekarang menjadi tempat tinggal mereka. Setiap orang harus mencintai tempat tinggal di mana dia tinggal. Dia harus ikut ambil bagian untuk memajukan daerah tempat tinggalnya sendiri, Kamandanu. Indah sekali pemandangan di tempat ini. Hamba melihat cahaya fajar merekah dari sebelah timur. Cahaya itu semakin lama semakin banyak jumlahnya. Dan mereka menyebar, meresap masuk di sela-sela pohon hutan tarik. Suatu saat nanti, hamba yakin pedukuhan Majapahit akan hangat oleh cahaya matahari yang cerlang cemerlang. Tapi itu semua masih berupa angan-angan, Kamandanu. Pada kenyataannya kami semua masih harus bekerja keras, siang maupun malam. Majapahit masih belum diperhitungkan kemunculannya di permukaan tanah Jawa ini, Kamandanu. Iya. Baiklah, Gusti Ranggalawe. Hamba harus segera meneruskan perjalanan. Baiklah. Selamat jalan, Kamandanu. Kakang Banyak Kapuk. Bagaimana Adi Ranggalawe? Anak muda itu sudah pergi? Sudah, Kakang. Baru saja dia pergi. Aku dan Kakang Lemusora baru saja membicarakan perihal anak muda itu. Bukan kami mencurigainya, tapi ada baiknya kita waspada, Adi Ranggalawe. Aku yang akan bertanggung jawab, Kakang Banyak Kapuk. Kalau dia datang kemari dengan maksud yang tidak baik, yang nantinya bisa membahayakan kedudukan Majapahit, Akulah yang akan bertanggung jawab. Sebaiknya kau awasi dia, Adi Ranggalawe. Jangan dilepaskan begitu saja. Sekarang ini Majapahit sudah semakin disorot oleh pemerintah Kediri. Segala kegiatan kita sekecil apapun akan masuk dalam daftar perhitungan pemerintah Kediri. Baik, Kakang. Aku memang baru 2 kali bertemu dengan anak muda itu. Adi Ranggalawe, kau tidak akan bisa mengenalnya dengan baik hanya dengan 2 kali bertemu. Iya, aku juga tidak akan melepaskannya begitu saja. Sampai dia benar-benar kuanggap aman. Sementara itu, Arya Kamandanu sudah berkuda kembali dan dia semakin jauh meninggalkan padukuhan Majapahit. Kudanya berlari bagaikan terbang di atas permukaan tanah menuju ke arah desa Pakahuli. Dia hanya istirahat sebentar untuk minum tuak legen, sekedar mengusir rasa haus yang mencekik lehernya. Meninggalkan perbatasan desa Pakahuli menuju ke arah kaki gunung Anjasmara. Di sebuah tikungan bukit, mendadak dia menarik tali kekang kudanya kuat-kuat. Agaknya aku salah jalan. Seharusnya tadi aku mengambil ke arah kiri. Kalau mengambil jalan memutar melewati Jasun Wungkal, tentu akan memakan waktu terlalu lama untuk sampai ke lereng Arjuna.
Dan aku tak ingin melewati Kurawan ataupun Manguntur. Iya, lebih baik aku kembali saja dan mengambil jalan pintas. Arya Kamandanu belum sampai memutar kudanya ketika tiba-tiba dari arah depan bermunculan orang-orang berkuda. Arya Kamandanu sudah dapat menduga bahwa mereka adalah prajurit-prajurit Kediri. Ataupun kalau tidak, mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk pemerintah Kediri. Melihat gelagat yang kurang baik, Arya Kamandanu segera memutar kudanya dan mengaburkan binatang itu sekencang-kencangnya. Kuda yang ditunggangi Arya Kamandanu lari bagaikan dikejar setan. Sebentar kemudian binatang itu sudah lenyap di balik gundukan sebuah bukit. Hanya suara tapak kakinya saja yang masih terdengar semakin lama semakin jauh. Itu tadi mencurigakan sekali. Iya, benar Kakang. Dia buru-buru membalikkan kudanya dan segera kabur begitu melihat kehadiran kita, Kakang. Mungkin saja benar apa yang dilaporkan Jaran Lejong. Dia melihat sendiri orang itu singgah di desa Pakahuli untuk minum tuak legen. Jaran Lejong? Iya, Tuanku Bajil. Coba berikan laporan sekali lagi yang lebih jelas. Apa benar kau melihat orang itu dan bukan hanya salah lihat? Hamba tidak mungkin salah lihat, Tuan Bajil. Memang dia itulah anak empu Hanggareksa. Dialah yang bernama Arya Kamandanu. Dia terus hamba buntuti setelah meninggalkan desa Pakahuli. Hamba yakin tidak salah lihat, Tuan Bajil. Kalau begitu, ayo kita kejar orang berkuda itu. Mungkin dia bukan orang yang kita maksudkan. Tapi karena gelagatnya sangat mencurigakan, ada baiknya orang itu kita tangkap dan kita minta keterangannya. Ayo cepat! Lihat, Tuanku Bajil. Bukankah dia itu orangnya? Hamba masih bisa mengenalinya dengan baik. Dia itulah yang bernama Arya Kamandanu. Cukup, Jaran Lejong. Kau tidak usah turut campur. Aku sendiri yang akan langsung menanganinya. Apa benar kau yang bernama Arya Kamandanu? Iya, benar. Mengapa kau buru-buru membalikkan kudamu dan kabur begitu melihat kehadiran kami? Aku tidak kabur. Aku salah jalan. Kamandanu, kau tidak salah jalan. Kalau kau ingin ke Kurawan, kau tidak usah balik lagi. Kau tinggal mengikuti saja jalan itu tadi. Aku tidak ingin ke Kurawan. Dan lagi apa perlunya kalian mengurusi perjalanan orang? Maaf, aku tidak punya waktu untuk melayani kalian. Kurang ajar. Kau berani meremehkan kami. Kamandanu, kau boleh segera pergi dari tempat ini. Kami tidak akan mengganggumu. Tapi sebelum pergi, berikan dulu pedang yang ada di pinggangmu itu. Oh, jadi kau menginginkan benda ini? Baik. Baiklah. Nah, ambillah. Ambillah pedang ini untukmu.